Seng Yu adalah seorang penulis naskah yang miskin. Dia tidak memiliki teman dan orang tuanya sudah meninggal. Namun permasalahan utama dalam hidupnya adalah dia tidak bisa tidur selama lebih dari setengah tahun. Setiap dia tertidur, akan muncul setan dalam mimpinya. Malam ini Seng Yu bermimpi sedang berada di kereta. Setan datang dan mendorongnya hingga jatuh. Ketika setan itu memasukkan kepalanya ke dalam sebuah lubang, dia terbangun. Seng Yu berniat melanjutkan menulis naskah, tapi tiba-tiba pemilik rumah mengetuk pintu. Seng Yu yang tidak memiliki uang untuk membayar sewa memilih kabur melalui jendela. Saat dia berjalan, dia mengingat semua yang dikatakan psikolog, dokter, dan ilmuwan yang dia kunjungi mengenai masalah mimpinya. Mereka semua tidak ada yang bisa membantunya. Dia berhenti di tempat penjual makanan. Seng Yu memesan krip tanpa telur, tapi penjualnya menambahkan telur gratis untuknya. Sambil menunggu, dia melihat Hua-er, wanita yang dia sukai. Seng Yu bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu ketika dia sedang menyanyi. Hua-er memiliki suara yang indah. Sejak saat itu, Seng Yu mulai menyukainya. Seng Yu duduk untuk menikmati kripnya. Tiba-tiba manajernya Senji muncul. Melihatnya, Seng Yu berlari kabur darinya hingga akhirnya dia tertangkap. Senji mengatakan padanya kalau dia telah melanggar kontrak dan tidak memberikan naskah tepat waktu. Seng Yu menjelaskan mengenai insomnia yang dia alami hingga dia tidak bisa konsentrasi untuk menulis. Tapi Senji tidak peduli. Dia tetap memintanya untuk menyelesaikannya dalam waktu 10 hari. Karena Seng Yu telah menerima uang deposit. Setelah itu, Seng Yu kembali ke rumahnya. Dia menemukan semua barangnya ada di depan pintu masuk dan pintu rumahnya terkunci. Pemilik rumah mengusirnya. Dia akhirnya pergi ke kafe untuk menulis di sana, tapi karena terlalu lapar akhirnya dia tertidur. Setan mulai muncul di belakangnya. Dia berniat menghabisi Seng Yu dengan membenturkan kepalanya ke meja. Sekali lagi, dia terbangun karenanya. Laptopnya hilang dicuri. Setelah dia kehilangan laptopnya, Seng Yu mulai merasa tidak bisa membedakan mimpi buruk dan kenyataan. Seng Yu mengirimi Senji pesan, memberitahunya bahwa dia akan mengakhiri semuanya. Di atap gedung, dia memperhatikan Hua-er yang sedang bekerja. Saat dia mulai melangkahkan kakinya, pria penjual krip memanggilnya dan menawarkan krip gratis padanya. Pria itu menemaninya makan di atap gedung. Dia berkata bahwa setiap orang memiliki kesulitan dalam hidupnya dan semua orang pasti bisa melaluinya. Seng Yu bercerita tentang insomnia dan mimpi buruknya. Pria itu memberitahunya untuk mengucapkan "aku sedang bermimpi" ketika mimpi buruk datang. Malam hari, Seng Yu menjual ponselnya kemudian pergi ke toko untuk membeli makanan. Tiba-tiba Hua-er datang dan mengajaknya makan. Seng Yu berpikir ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Benar saja, Hua-er berubah menjadi setan. Dia mendorongnya ke kaca. Petugas toko yang melihatnya menghubungi para medis. Setan itu mengangkat Seng Yu dan melemparnya ke jendela. Di saat bersamaan, dia mengatakan kalau ini hanya mimpi. Dalam kehidupan nyata, dia terluka. Kaca jendela pecah dan dia memegang pedang. Dia melarikan diri sebelum ambulans datang. Sepanjang malam, dia duduk di taman, memeriksa pedang itu dan memastikan kalau dia sedang tidak bermimpi. Di pagi hari, dia datang ke pasar loak untuk menjualnya. Semua penjual ingin membelinya. Seng Yu sadar kalau pedangnya memiliki harga yang tinggi. Dia memutuskan untuk datang ke pegadaian, di mana mereka membayar lebih banyak untuk pedangnya, yaitu 20.000 yuan, sekitar 43 juta rupiah. Setelah menerima uang itu, dia pergi ke restoran, membeli laptop baru, dan menginap di hotel mewah. Saat malam tiba, dia minum obat tidur dan mulai bermimpi. Dia sedang berjalan di lorong hotel ketika setan muncul dan mengejarnya dengan kapak emas.
setan itu mulai menghabisinya. Seng Yu menderita luka parah. Sambil memegang kapaknya, dia berkata, "Aku sedang bermimpi." Dia terbangun dengan kapak di tangannya. Kapak itu dia jual di pegadaian yang sama. Kemudian dia mulai menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian bagus, mobil, dan minum-minum. Malam ini sebelum tidur, dia melihat gambar museum di buku, kemudian dia tertidur. Seng Yu bermimpi ada di museum itu. Dia melihat sekelilingnya dipenuhi oleh barang-barang antik, kemudian dia duduk menunggu. Kali ini setan datang membawa senjata api. Seng Yu mulai berlari menghindarinya. Setan itu berhasil menghabisinya, tapi karena dia belum berhasil mengambil apapun, dia minum obat tidur dan kembali bermimpi. Akhirnya, dia berhasil mengambil 2 barang antik, kemudian mengatakan, "Aku sedang bermimpi," dan dia terbangun. Kali ini dia menjualnya ke pedagang barang antik profesional yang menjual barang-barangnya pada kolektor kaya. Dia mendapatkan 1 juta yuan atau sekitar 2,1 miliar rupiah untuk kedua barang itu. Ketika dia menunggu taksi, Senji menghampirinya. Dia baru saja mau kabur, tapi ketika dia melihat cermin, dia berubah pikiran. Seng Yu mengajaknya makan di restoran dan mengembalikan uang deposit yang telah diberikan untuk naskahnya. Dia juga mengatakan kalau dia tidak menulis lagi. Keesokan harinya, dia datang ke kafe Hua Er. Dia bertanya padanya apakah dia mengenalinya. Dijawab tidak oleh Hua Er. Seng Yu bertanya kenapa dia menjual kafenya. Dia menjelaskan kalau dia mengalami kerugian karena tidak banyak orang yang datang untuk membeli. Malam harinya, Seng Yu minum dengan Senji. Dia ingin mengetahui rahasia kesuksesannya. Senji mengantar Seng Yu ke kamar hotelnya, kemudian berpura-pura berpamitan. Ketika Seng Yu tertidur, Senji kembali. Dia melihat dompet dan selembar cek milik Seng Yu. Dia terkejut ketika tiba-tiba Seng Yu bangun dengan emas di tangannya. Sekarang dia tahu rahasianya. Dia memohon padanya untuk diperbolehkan bekerja untuknya. Keesokannya, dia membeli kafe Hua Er dan mengatakan padanya kalau dia ingin Hua Er yang tetap mengelolanya. Mereka dapat membagi 2 keuntungannya, sedangkan kerugiannya akan ditanggung olehnya. Hua Er mengajaknya makan malam sebagai ungkapan terima kasih. Sejak saat itu, Seng Yu pergi berpetualang di dalam alam mimpi secara teratur, sementara Senji melindungi tubuhnya yang sedang tidur. Di dalam mimpinya, dia merampok bank. Saat ini, dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya dan melawan setan dalam mimpinya. Dia juga mulai membawa barang yang lebih besar seperti mobil berwarna merah. Suatu hari, kafe Hua Er dipenuhi pelanggan karena Seng Yu menyuruh Senji untuk membayar orang-orang agar datang ke kafe. Dia juga meninggalkan sekantong uang untuk pria penjual krip sebagai ucapan terima kasih karena sudah memberinya makanan gratis. Setelah kafe tutup, Seng Yu mengantar Hua Er pulang. Di perjalanan, dia menebak pekerjaan Seng Yu adalah seorang penulis naskah. Setelahnya, Seng Yu mengantar Hua Er pulang setiap malam. Dan pada suatu hari, dia memberikan sebuah mobil untuknya. Hua Er mengatakan padanya kalau dia pasti seorang penulis naskah terkenal hingga bisa membelikannya mobil. Malam itu, Seng Yu teringat ketika dia melihatnya bernyanyi. Kemudian di belakang panggung, dia melihat Hua Er menangis karena bertengkar dengan kekasihnya. Setelah itu, dia beberapa kali mengikutinya ke bioskop. Di masa sekarang, Seng Yu mengajaknya pergi ke bioskop. Ketika menonton, dia bertanya kapan dia bisa melihat film yang ditulis olehnya. Tidak ingin terjebak dalam kebohongannya, Seng Yu menulis naskah dan memberikannya pada Senji. Dia menangis setelah membaca dan mengatakan kalau naskahnya luar biasa. Mereka menjual naskahnya ke perusahaan film dan membiayai produksi filmnya. Kemudian mereka membuat acara makan malam khusus untuk memperingati keberhasilan Seng Yu sebagai penulis naskah film terkenal.
Mereka juga mempresentasikan perjalanan karir Seng Yu, di mana dia menulis untuk film-film sukses. Semua ini dibuat dan dipersiapkan oleh Senji agar Hua-er percaya. Suatu malam, dalam mimpinya, dia bertemu biksu yang sedang bermeditasi. Ketika mencoba untuk mengambil ikat pinggangnya, tangannya hancur. Tidak menyerah, dia mencoba lagi dan berhasil. Saat dia melepas ikat pinggangnya, biksu itu menyentuh bagian dadanya. Seng Yu menghiraukannya, kemudian pergi. Tidak ada setan kali ini dan harta karun beserta biksu itu hancur. Keesokan malamnya, Seng Yu membawa Hua-er ke atap dan menunjukkan padanya pertunjukan kembang api yang dia persiapkan khusus untuknya. Malam itu Seng Yu berjanji kalau dia akan selalu ada di sisinya. Setelah itu mereka pergi ke apartemennya. Saat Hua-er di kamar mandi, Seng Yu yang sedang menunggu tiba-tiba dihantam sesuatu di dadanya. Ketika dia memeriksanya di cermin, dia melihat 2 garis hitam di kulitnya. Tanpa pamit, dia meninggalkan apartemen Hua-er. Malam itu ketika Senji bersiap-siap untuk menjaganya ketika tidur, Seng Yu mengatakan kepadanya kalau dia ingin tidur sendiri. Dia mulai bermimpi berada di sebuah gedung yang tinggi. Nampak seseorang berdiri. Ketika Seng Yu menghampirinya, ternyata itu adalah gambaran dirinya yang terlihat tua dan hancur. Ketika dia terbangun, dia melihat bekas luka di bahu dan wajahnya. Semua luka cocok dengan luka sebelumnya yang dibuat oleh setan dalam mimpinya. Keesokannya, dia pergi menemui penjual krip untuk meminta saran kepadanya. Ketika di jalan, sebuah mobil muncul dan dia diculik. Seng Yu dibawa ke suatu tempat. Dia dikelilingi oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Cheng Ji. Dia mengatakan akan membayar mereka 10 juta yuan asalkan dia dilepaskan. Kemudian dia menghubungi Senji menyuruh untuk membawa uangnya. Anak buah Cheng Ji tidak hanya mengambil uang itu, tapi juga membawa Senji. Cheng Ji yang serakah memeriksa ponselnya dan mengetahui bahwa di rekeningnya ada uang senilai 300 juta yuan. Seng Yu mengatakan padanya kalau dia bisa mengambil semua yang dia miliki asalkan dia dilepaskan. Seng Yu membawa mereka ke apartemennya dengan Senji yang tidak sadarkan diri. Dia menunjukkan kepada mereka kamar tersembunyi yang berisi barang antik miliknya. Mereka semua takjub melihatnya. Tiba-tiba Hua-er datang ke apartemennya. Resepsionis memberitahunya, tapi Seng Yu menyuruhnya pergi demi keselamatannya. Resepsionis yang melihat kalau pintu apartemennya terbuka memberitahunya untuk naik ke apartemen Seng Yu. Begitu dia keluar lift, salah satu pria jahat itu menangkapnya dan membawanya. Seng Yu memohon pada Cheng Ji untuk melepaskan Hua-er dan dia akan memberikan lebih banyak lagi. Anak buah Cheng Ji membujuknya untuk mengambil uang dan barang-barangnya saja. Cheng Ji marah mendengarnya, kemudian dia menghabisinya. Sementara Senji mulai sadar. Ketika Cheng Ji merayunya, Hua-er menendangnya untuk membela diri. Senji muncul memukul salah satu pria itu dengan vas, sementara Seng Yu menggigit tangan pria yang menahannya. Ketika dia mau melarikan diri, pria itu melukainya. Mereka bertiga melarikan diri, tapi Seng Yu tidak bisa berjalan karena luka-lukanya. Para pria mengejar mereka di tangga dan salah satu dari mereka berhasil melukai Seng Yu lagi. Senji mengorbankan dirinya, melawan dan menahan mereka hingga akhirnya dia kalah. Pria jahat itu berhasil menangkap Seng Yu dan Hua-er di lantai atas. Mereka saling menyerang hingga akhirnya Seng Yu dan Hua-er kalah. Kemudian keduanya pingsan. Seng Yu bangun di tempat yang misterius. Setelah melihat sekeliling, dia menyentuh pintu yang bersinar dan mulai melihat kilas balik dari hidupnya. Kemudian dia berjalan ke dinding kristal raksasa. Dia memukulnya sambil berkata, "Aku sedang bermimpi." Dia mengucapkannya berulang-ulang hingga dia pingsan. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi setan dengan parang di tangannya. Dia memukul dinding kristal hingga akhirnya pecah dan setan keluar di ruang tamu Seng Yu. Setan itu menghabisi semua penjahat tanpa ragu. Kemudian dia menghampiri Seng Yu dan mengarahkan senjata padanya.
Seng Yu berkata, "Aku sedang bermimpi." Seketika semua barang antik yang dia ambil dari mimpinya menghilang. Seng Yu terbangun ketika dia mendengar suara Hua Er memanggilnya. Hua Er mengajaknya ke apartemennya kemudian memberinya makanan. Hua Er mengatakan pada Seng Yu bahwa dia membaca tulisannya di majalah. Dia berpikir kalau tulisan Seng Yu sangat bagus dan hanya butuh sedikit keberuntungan untuk berhasil. Hua Er juga menawarkan untuk bekerja di kafenya. Suatu hari ketika Seng Yu bekerja di kafe, Hua Er memberinya hadiah sebuah laptop untuk menulis. Setelahnya, Seng Yu bertemu Senji di restoran untuk mengembalikan uang deposit naskah, tapi Senji menolak uang itu dan memberikan uang hasil dia menjual naskah lamanya. Keesokannya Seng Yu mendatangi pria penjual krip. Dia mengembalikan uang yang pernah diberikan Seng Yu padanya. Film berakhir ketika pria penjual krip itu memberitahu kalau dia juga mengalami hal yang sama seperti Seng Yu. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.